pagi, Bapak-bapak dan ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Mari saudara, kita akan membangun sebuah doa pagi kita pagi hari ini. Kita akan menyembah, memuji Tuhan, mencari wajahnya setiap hari, dan biarlah kita boleh setia kepada Tuhan. Pada Tuhan Yesus sudah memberikan kita keselamatan, kekuatan yang baru. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh ada hari ini karena anugerah-Mu, kasih-Mu. Tuhan Yesus telah memberikan kesehatan, kekuatan buat kami. Kami mau pakai Tuhan, Bapa, hidup kami pagi hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan, mengangkat suara dan mengangkat tangan kami, karena kami tahu Tuhan hanya Engkau Tuhan yang memberikan keselamatan. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganti ibadah dan sebagai doa kita.
Sungguh besar setiamu, haleluya, amin. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami, air mata kami, doa kami, seruan kami, Yesus, amin. Oh haleluya Bapa, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Tetap aku percaya, aku tetap percaya, amin. Janji-Mu ajaib Tuhan, percaya, amin. Janji-Mu ajaib, amin. Ukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Kami percaya dengan firman-Mu pagi hari ini yang memberkati hidup kami, Tuhan Yesus, yang memberikan kebenaran buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh mengurapi kami, menjamah hati kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan dari hari ke hari. Kami berdoa segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita kembali lagi di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara dengan satu tema yaitu Kristus dan Antikristus. Saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18 ya. Saudara, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Saya akan membacakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
terakhir, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, ya. Waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara, tanda akhir zaman, firman Tuhan katakan bahwa akan datang banyak antikristus, ya, yaitu orang-orang yang menentang, saudara, akan Kristus. Orang-orang yang melawan Kristus, ya. Orang-orang yang telah murtad, orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan, ya. Dikatakan di ayat yang ke-19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, ya. Saudara, itulah antikristus, dikatakan mereka berasal dari antara kita, ya. Artinya orang-orang yang sebelumnya mereka termasuk dari orang-orang yang percaya kepada Kristus, namun mereka meninggalkannya karena mereka tidak sungguh-sungguh, dikatakan percaya, sehingga mereka meninggalkan Kristus. Itulah orang yang murtad. Bahkan mereka melawan Kristus, saudara, ya. Inilah orang-orang yang telah murtad, ya. Saudara, antikristus itu disebut sebagai si pendusta, ya. 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak, ya. Saudara, dialah antikristus, si pendusta yang menyangkal Yesus adalah Kristus, yang menyangkal Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan, saudara, ya. Dikatakan bahwa dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak, ya. Artinya firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita tidak memiliki Kristus, maka kita tidak memiliki Bapa, ya, karena Bapa di surga menyediakan keselamatan di dalam putranya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Saudara, dia juga disebut sebagai penyesat, ya, di dalam 2 Yohanes, di 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus, ya. Saudara, dikatakan bahwa antikristus itu dikatakan sebagai si penyesat karena mereka menyesatkan, ya, saudara. Tujuannya adalah menyesatkan supaya anak-anak Tuhan menyimpang daripada iman, ya, saudara. Mereka tidak percaya lagi bahwa Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat, Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Allah yang telah datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, saudara, untuk menebus segala dosa manusia, supaya saudara dan saya diselamatkan, ya. Saudara, itulah antikristus, yaitu mereka yang tidak percaya kepada Kristus, sang kebenaran yang sejati. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Dikatakan firman Tuhan, saudara, Yesus katakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. Saudara, Yesus Kristus dialah juru selamat manusia. Yesus Kristus adalah, saudara,
Tuhan dan Allah yang telah turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Saudara, bukti daripada itu adalah bahwa ia banyak melakukan mukjizat. Ya, saudara, walaupun memang para nabi, saudara juga pada zaman perjanjian lama banyak melakukan mukjizat, tetapi saudara kita bisa perhatikan bahwa saudara kuasa Tuhan itu untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dia menyembuhkan segala sakit penyakit, buta, tuli, timpang, lumpuh, berjalan saudara, yang buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan. Ya, dia juga melakukan mukjizat saudara, yang meneduhkan angin badai pada saat para muridnya di tengah danau saudara, sehingga mereka semua terkagum bahwa seorang guru yang selama ini mereka ikuti ternyata ia adalah anak Allah, yaitu Allah yang telah menjadi manusia, saudara, yang telah turun sebagai manusia untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Saudara, kuasanya yang mulia, yang begitu ajaib, saudara, itu disaksikan oleh para murid sehingga mereka menyembahnya. Dikatakan sungguh dia adalah anak Allah. Yesus berkata, diam tenanglah saudara kepada angin badai yang begitu besar. Maka angin badai dan ombak itu menjadi reda saudara. Ya, itulah kuasa Tuhan kita yang besar dan ajaib. Dan pada saat para murid juga berjalan dengan perahu saudara di tengah danau, dan mereka mengalami kesulitan karena ombak yang besar, maka Yesus datang dengan berjalan di atas air. Saudara, pada mulanya para murid yang mereka menyangka bahwa itu adalah hantu, tetapi Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Saudara, Tuhan membuktikan kuasanya. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak percaya kepadaku, ya percayalah akan setiap pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, saudara, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu membuktikan kuasanya, kealahannya itu boleh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, sampai saat ini dia, Tuhan Yesus, tetap Allah yang menyembuhkan. Dan saat ini Yesus berada di sebelah sisi kanan Allah Bapa. Dia menjadi doa syafaat, pendoa syafaat bagi saudara dan saya. Ya, sampai saat ini dia akan datang saudara, ya, untuk menjemput saudara dan saya, untuk kita boleh bersama-sama tinggal di dalam kerajaannya. Saudara yang terkasih, bagaimana kita dapat menghadapi antikristus, yaitu ajaran sesat di akhir zaman ini? Yang pertama adalah tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus. Ya, saudara, di 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Saudara, firman Tuhan katakan, barang siapa yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Bapa maupun Anak. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Oleh karena itu kita harus saudara, ya, berpegang erat, ya, berpegang pada ajaran Kristus. Kita boleh tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Yohanes mengatakan, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-11 dikatakan, inilah kesaksian itu, Allah sendiri yang bersaksi bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya, itulah Yesus Kristus. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Hidup itu ada di dalam Anaknya, Yesus Kristus. Saudara, karena dia satu-satunya juru selamat manusia yang menebus dosa saudara dan saya, supaya saudara dan saya diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Ya, saudara,
kita akan lanjutkan di ayat yang 2 Yohanes pasal yang pertama, ya, dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-10, jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ya, saudara, kalau ada si penyesat, antikristus yang menyusup di antara kita, ya, saudara, mungkin dia juga menyebut nama Yesus, tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi tidak percaya akan Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang telah turun menjadi sama dengan manusia. Saudara, ya, itu adalah si penyesat, saudara, ya. Ya, kalau kita, saudara, di Indonesia lebih banyak itu, saudara, ajaran, ya, saksi Yehova. Ya, dia menyusup dari rumah ke rumah, datang untuk memberitakan firman, ya, memakai Alkitab, tetapi saudara, dia menyimpangkan Alkitab itu sehingga menyesatkan kita, saudara. Dia hanya mengutip ayat-ayat tetapi tidak melihat konteksnya. Dan saudara, ya, itulah si penyesat yang ingin menggoyahkan iman kita. Firman Tuhan katakan jangan terima dia, ya, karena kalau kita terima maka kita mengambil bagian di dalam dosanya. Ya, saudara, itulah penyesatan. Ya, mungkin banyak juga, saudara, ya, di antara kita yang sudah, ya, dihampiri oleh si penyesat itu, saudara. Namun kita tidak boleh menerima dia. Ya, kita harus berpegang pada ajaran Kristus karena kita sudah menerima hidup yang kekal. Karena katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pegang firman Tuhan ini, saudara, ya, dan alami kuasa Tuhan dalam hidup sehari-hari. Saudara, apabila kau susah, apabila kau mengalami sakit penyakit, apabila kau dalam pergumulan yang berat, apabila kau mengalami masalah yang berat, saudara, apapun masalahmu, pergumulan, atau kau terancam bahaya, sebut nama Yesus. Karena firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka mengusir setan demi namaku. Mereka menumpangkan tangan seorang sakit dan dia akan disembuhkan. Mereka akan berbahasa baru bagi mereka. Ya, dikatakan apabila mereka minum racun maut itu tidak akan membahayakan mereka. Saudara, kuasa menyertai. Apabila saudara terancam, sebut nama Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku, Tuhan. Ya, saudara, kuasa Tuhan akan menyertai hidup saudara bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara, jangan lepaskan imanmu, berpegang teguh pada ajaran Kristus supaya saudara tetap kuat dan mengalami kuasa Tuhan, terlebih mengalami hidup yang kekal. Ya, saudara, yang kedua adalah tetap hidup bersatu dengan Kristus, saudara, ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, saya akan cepat. 1 Yohanes 2 ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ya, di dalam terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah mencurahkan Roh Kudus kepada gerejanya. Ya, pengurapan itu adalah Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan mengajar kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, jadi Tuhan Yesus telah mencurahkan Roh Kudusnya, saudara, pada saat dia naik ke surga, dan Roh Kudusnya dicurahkannya kepada gerejanya. Dikatakan bahwa gerejanya, Roh Kudus itu akan mengajar kita dalam seluruh kebenaran, memimpin saudara dalam seluruh kebenaran, mengajar firman Tuhan, saudara, ya. Karena itu hendaklah kita tetap hidup bersatu dengan Kristus. Saudara, kita harus tetap hidup bersatu dengan Kristus bagaikan carang yang terus melekat pada pokok anggurnya. Tuhan Yesus katakan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saudara, apabila kita terlepas pada pokok anggurnya,
maka kita bagikan carang yang kering yang kemudian dibuang dan dibakar ke dalam api. Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, jangan lepaskan imanmu. Engkau sudah mendapatkan, saudara, keselamatan yang pasti. Dikatakan bahwa mereka tidak akan binasa, saudara. Ya, itu jaminan keselamatan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus katakan, jikalau ada orang yang menyampaikan Injil yang lain daripada Injil yang telah kuberitakan, saudara, firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, terkutuklah dia. Walaupun seorang malaikat sekalipun, dikatakan terkutuklah dia. Saudara, tetaplah berpegang pada ajaran yang benar yang sudah saudara terima dan saya terima, dan jangan lepaskan Kristus di dalam hati saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala. Kami berdoa Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami yang saat ini mungkin mengalami keraguan-raguan. Tuhan, biarlah kami kembali menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Tanda ini menyertai setiap kami yang percaya. Pada saat ini kami berdoa bagi kami yang sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus, taruh tangan-Mu di atas bagian tubuhmu yang sakit. Alami kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Bagi kami yang terikat oleh dosa, oleh kuasa-kuasa kegelapan, saat ini di dalam nama Yesus Tuhan, enyah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, dan biar Roh Kudus Tuhan yang boleh tinggal di dalam hati mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan alami, kami boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Yesus sepanjang hari dan seterusnya ke depan, karena kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa dan kami bersyukur. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, bagikan mesbah doa pagi ini, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.